Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang tua muslim berkewajiban mengajari anaknya Al-Quran sejak dini. Sebab di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ganjaran pahala besar, sang anak juga akan memiliki perisai dalam dirinya sebagai pedoman hidup. Para orang tua yang sabar mengajari anaknya membaca Al-Quran dapat jaminan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, bahwasanya dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepadanya sebuah mahkota yang terbuat dari nur cahaya. Dan kedua orang tuanya akan dipakaikan dua pasang pakaian yang sangat indah tiada bandingnya di dunia ini. Orang tuanya akan bertanya kepada Allah, 'Ya Allah, mengapa kami diperlakukan seperti ini?' Allah menjawab, 'Ini adalah pahala bacaan Al-Quran anakmu.'" Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tobroni dari Anas radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu akan diampuni. Dan barang siapa mengajarkan Al-Quran pada anaknya sehingga menjadi hafidz Quran, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Dan dikatakan kepada anaknya, mulailah membaca Al-Quran. Ketika anaknya mulai membaca satu ayat Al-Quran, maka ayahnya dinaikkan satu derajat. Demikian terus ditinggikan derajatnya hingga tamat bacaannya." Dalam sebuah hadis juga disebutkan, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dalam sebuah Al-Kisah menyebutkan, seorang bapak yang telah meninggal hingga 3 tahun sejak ia dikuburkan. Selama itu pula ia terus mendapatkan siksa kubur hingga pada suatu hari, tiba-tiba siksaan yang ia terima dihentikan. Ia pun bertanya, "Ada apa gerangan?" Rupanya pada hari itu anaknya yang dulu masih kecil kini mulai belajar mengaji, membaca alif, ba, ta. Bapak yang tidak mengajarkan anaknya mengaji ikut mendapatkan berkah dari anaknya yang belajar Al-Quran. Berikut adalah manfaat membaca Al-Quran. Yang pertama, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kegiatan membaca Al-Quran, memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manfaat paling utama. Allah memahami niat kita dalam membaca kitab suci tersebut, walaupun kita tengah terbata-bata saat melaksanakannya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda mengenai pahala yang diperoleh dari kegiatan membaca Al-Quran, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran sehingga lupa untuk berdoa dan mohon kepadaku, aku memberinya pahala yang lebih utama daripada pahala orang-orang yang bersyukur." Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran diselamatkan saat hari penghisaban akhirat. Derajat orang-orang yang selalu menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran akan dinaikkan, apalagi saat hari penghisaban di hari kiamat kelak. Derajat mereka akan selalu naik ke tempat atas, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ada 3 orang yang pada hari kiamat berada di atas bukit pasir dari kasturi hitam tanpa disentuh ketakutan dan tidak dikenal penghisaban, sehingga penghisaban kepada semua manusia selesai. Pertama adalah orang yang membaca Al-Quran karena mengharapkan ridho Allah Azza wa Jalla. Kedua, orang yang mengimami sekelompok orang dengan membacanya dan mereka ridho kepadanya. Berdasarkan sabda Rasulullah tersebut, dapat dikatakan bahwa seorang yang selalu membaca Al-Quran dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak saat hari kiamat akan diselamatkan dari hari penghisaban.
Manfaat yang ketiga, orang yang gemar membaca Al-Quran, rumahnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang kita tinggali, apabila sering kita bacakan ayat Al-Quran, tentu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila anggota keluarga yang berada di rumah selalu membuka dan membaca Al-Quran, maka rumah tersebut seolah bercahaya terang karena ibadah tersebut. Amr bin As berkata bahwa setiap ayat dalam Al-Quran merupakan satu tingkatan di surga dan pelita penerang di rumah kalian. Yang keempat, rumah yang sering dibacakan Al-Quran akan dijauhkan dari setan. Setan atau jin merupakan makhluk Allah yang senantiasa akan mengganggu keimanan kita. Namun hal tersebut dapat kita cegah dengan membaca Al-Quran. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa jin pernah berkata kepadaku, "Jika kamu hendak tidur, bacalah ayat Al-Kursi, dengan demikian kamu akan senantiasa dalam lindungan Allah dan setan tidak akan dapat mendekati kepadamu hingga subuh." Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda mengenai hal tersebut, yakni tentang hal ini, jin itu benar padahal ia sering berdusta. Selain itu, Abu Hurairah juga meriwayatkan sabda Rasulullah Muhammad SAW mengenai rumah yang tidak akan dimasuki oleh setan apabila kita rajin membaca Al-Quran, yakni rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ibnu Bantal bersabda mengenai hal tersebut, di dalam Al-Mu'awwidzat, surat Al-Falaq dan An-Nas terkandung rahasia yang tidak terdapat dalam suatu apapun selain Al-Quran, sebab ia mencakup semua doa yang meliputi banyak hal yang tidak disukai, seperti sihir, hasud, kejahatan setan, dan was-was. Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad SAW merasa cukup dengan surah tersebut. Selanjutnya, manfaat dari membaca kitab suci Al-Quran adalah kita sebagai makhluk akan selalu memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa membaca seluruh surah Ad-Dukhan, awal surah Al-Mu'min hingga ayat Ilaihil Masir ayat 1-3 dan ayat Al-Kursi pada sore hari, ia akan terlindungi hingga pagi hari berikutnya. Barang siapa membacanya pada pagi hari, ia terlindungi hingga sore hari." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Manfaat membaca Al-Quran berikutnya adalah membuat hati menjadi tenang. Kalian pasti sering bukan mengalami hati yang tidak tenang, entah merasa was-was atau berpikir seolah akan ada hal yang tidak menyenangkan terjadi. Supaya perasaan tersebut hilang, ada baiknya kita membaca kitab suci Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Jika kamu merasa was-was, bacalah ayat, Dialah yang maha awal dan yang maha akhir, yang maha zahir dan yang maha batin, dan Dia yang mengetahui segala sesuatu." Quran surah Al-Hadid ayat 3. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, ilmu pengetahuan yang berkembang pada zaman dahulu dan zaman sekarang, semuanya telah dituliskan oleh Allah melalui kitab suci Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata, "Jika kalian menginginkan ilmu pengetahuan, kaji dan pahamilah Al-Quran, karena di dalamnya terdapat pengetahuan orang-orang dari generasi dahulu dan generasi yang akan datang." Manfaat Al-Quran yang selanjutnya adalah dikabulkan doa kita. Doa-doa yang sering kita minta kepada Allah, pasti ada yang dikabulkan dan ada yang tidak. Mengapa? Karena memang tidak semua yang kita minta kepadanya akan diberikan. Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Jika seorang muslim berdoa dengan doa ini untuk memohon sesuatu, Allah pasti mengabulkannya." Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam Al-Hakim.
Maka dibaca ikhfa.